Berikutnya yang terkait dengan niat, yaitu seseorang yang berniat untuk melaksanakan sebuah keburukan atau kejahatan, akan tetapi pada akhirnya orang tersebut tidak merealisasikannya atau tidak melaksanakan niat buruk atau niat jahatnya tersebut. Di sini, kalau berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari sahabat Abdullah bin Abbas, seorang ahli tafsir di kalangan sahabat dan juga sepupu Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ibnu Abbas yang wafat di kota Taif tahun 68 Hijriah, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Di dalam hadis itu terdapat penggalan di mana Kanjeng Nabi SAW bersabda, wa in hamma bisayyatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Dan siapapun yang berkeinginan untuk melakukan sebuah keburukan atau kejahatan, falam ya'malha, akan tetapi dia tidak jadi melaksanakan niatnya untuk melaksanakan keburukan atau kejahatan tersebut, Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya atau di sisinya sebuah kebaikan yang sempurna. Artinya, ketika seseorang berniat untuk melaksanakan sebuah kejahatan, namun ia tidak jadi melaksanakannya, kejahatan tersebut, maka Allah akan menuliskan baginya lantaran meninggalkan perbuatan jahatnya tadi yang sudah dia niatkan, Allah akan menuliskan baginya sebuah atau satu kebaikan yang sempurna. Maka di sini ulama menyatakan orang yang ingin melakukan sebuah keburukan akan tetapi tidak jadi melakukannya, ia tidak memperoleh dosa. Bahkan berdasarkan hadis tersebut, ia akan memperoleh ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun hal ini akan terlihat sangat antagonis dengan sebuah hadis riwayat dari Imam Bukhari dari sahabat Abi Bakrah wafat di Basra pada tahun 51 Hijriah. Di dalam hadis itu Kanjeng Nabi SAW memberikan gambaran atau ilustrasi bahwa idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Jika ada dua orang yang bertemu ya dengan dua pedangnya, artinya ada dua orang ini ketika mereka bertemu sebenarnya niat keduanya itu untuk saling membunuh. Karena di situ ada gambaran bisayfayhima, yaitu dengan kedua pedang mereka masing-masing. Maka yang membunuh, yang ketika mereka berdua ketemu dan ketika terjadi perkelahian, salah satu di antaranya meninggal dan salah satu di antaranya masih hidup, kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh itu masuk ke dalam neraka. Sahabat bingung. Mengapa sahabat bingung? Karena logikanya bahwa yang membunuh itu mestinya masuk ke dalam neraka. Sementara yang terbunuh mestinya tidak masuk. Akan tetapi Nabi menyatakan karena yang terbunuh itu pun memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh lawannya tadi. Hanya saja karena dia didahului oleh lawannya maka dialah yang terbunuh. Nah, hadis ini bila kita lihat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas tadi dalam Sahih Muslim, ini kelihatan kontradiktif atau antagonis. Dalam konteks ini, Imam Abu Bakar Al-Baqilani, seorang teolog handal bermazhab Maliki, beliau memiliki pendapat
Abu Bakar Al-Bakilani ini wafat kurang lebih 403 Hijriah, menyatakan bahwa apabila seseorang berkeinginan untuk melakukan perbuatan yang buruk, kemudian keinginan tersebut itu terus-menerus berada dalam hati dan pikirannya, maka orang tersebut meski nanti pada akhirnya keburukan atau kejahatan yang dia niatkan itu tidak jadi dia lakukan, orang itu tetap memperoleh dosa. Berdasarkan hadis dari Abi Bakrah. Sementara hadis dari Ibnu Abbas oleh Abu Bakar Al-Bakilani ditafsirkan bahwa bila hadis Ibnu Abbas itu terkait dengan keinginan yang tidak terus-menerus. Keinginan yang dalam bahasa saya, keinginan yang tidak mendarah daging. Atau keinginan yang sepintas lalu di dalam pikiran dan di dalam hati orang yang berniat untuk melakukan keburukan, maka ini tidak berdosa. Berbeda dengan yang pertama, yang keinginan itu terus-menerus. Konsep ini sebenarnya pernah terjadi dalam dialog atau dalam diskusi kecil antara Abdullah ibn Mubarak yang wafat pada tahun 181 Hijriah dengan Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat pada tahun 161 Hijriah. Abdullah bin Mubarak bertanya kepada Sufyan Ats-Tsauri bahwa bagaimana menurutmu seseorang yang berniat melakukan kejahatan akan tetapi ia tidak jadi melakukannya. Kata Ats-Tsauri, jika dia bertekad bulat, dalam bahasa para ulama disebut dengan azam, dia bertekad bulat untuk melaksanakan itu, namun tidak jadi dia melakukannya, maka orang tersebut tetap berdosa. Akan tetapi, jika hanya sekedar dia ada keinginan untuk melakukan keburukan, lalu dia tidak jadi melakukan, ini disebut dalam bahasa ulama dengan hammun. Sekedar lewat di dalam pikiran, sekedar terbetik di dalam hati, tapi tidak terus-menerus, yang dalam bahasa saya tadi itu mendarah daging, maka kata Ats-Tsauri orang ini tidak berdosa. Ilustrasi yang paling mudah sebenarnya bisa dilihat dalam contoh berikut ini. Misalnya ada seseorang di waktu subuh, entah itu dia seorang pelajar, seorang mahasiswa, atau pekerja. Misalnya ketika dia di waktu subuh, dia memiliki niat, keinginan yang kuat untuk melaksanakan transaksi narkoba nanti di jam 8 malam. Jadi ketika waktu subuh sampai masuk waktu zuhur, sampai masuk waktu asar, sampai masuk waktu maghrib dan isya, dan sampai jam 8 malam. Di dalam pikiran orang tersebut hanyalah bukan atau tidak lain adalah aku akan melaksanakan transaksi narkoba. Maka ketika di jam 8 dia tidak jadi melakukannya, transaksi tersebut tetap dosa menurut sebagian ulama tadi. Mengapa itu dosa? Karena hal tersebut telah mendarah daging di dalam dirinya. Dan ini dibuktikan dengan pikirannya yang tidak fokus kepada hal-hal lain di satu hari itu, dari subuh sampai isya, dia tidak fokus kepada hal lain. Kecuali dia hanya fokus kepada satu saja, bahwa jam 8 malam saya akan melakukan transaksi narkoba. Maka orang tersebut, entah itu pelajar, entah itu mahasiswa, entah itu pekerja, dia akan mendapatkan dosa meski nanti jam 8 dia batalkan transaksi itu. Hal ini berbeda dengan pelajar, mahasiswa, atau pekerja yang di waktu subuh terbetik di dalam dirinya bahwa dia akan melaksanakan transaksi narkoba di jam 8 malam. Namun itu lewat. Ketika dia beraktivitas dari mulai pagi sampai zuhur, sudah lupa. Setelah zuhur ada sedikit lewat teringat, oh nanti jam 8 malam saya akan melakukan transaksi tersebut. Maka hal tersebut hanya sekedar lewat. Tidak sampai menjadi fokus utama dia. Lewat dan lupa, nanti kemudian di waktu maghrib atau di waktu isya muncul lagi terbetik di dalam pikirannya.
saya akan melakukan transaksi narkoba. Tetapi kemudian tidak jadi. Nah, inilah yang disebut dengan hamun. Ya, keinginan yang tidak kuat, yang hanya sekedar lewat di dalam pikiran atau terbetik di dalam hati, ini tidak berdosa menurut ulama. Dan ini tentu berbeda dengan yang pertama yang disebut dengan azam. Konsep azam ini sebenarnya dalam sejarah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah ada. Ada Al-Quran, ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa faida azamta fatawakkal Allah. Jika engkau telah bertekad bulat wahai Kanjeng Nabi, maka bertawakal kepada Allah. Konteks hadis ini, konteks daripada ayat ini sebenarnya ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkeinginan untuk melawan kesewenang-wenangan, kezaliman orang-orang kafir Quraisy yang selama ini menzalimi Nabi dan para sahabat, baik secara lisan maupun perbuatan. Mereka menyiksa para sahabat atau pengikut-pengikut Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi berkeinginan untuk melawan kesewenang-wenangan dan kezaliman tersebut. Disitulah kemudian Allah menguatkan Kanjeng Nabi, faida azamta, jika engkau telah bertekad bulat untuk melaksanakan perlawanan tersebut, maka laksanakan. Setelah itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini berarti kata azam dalam konteks ini adalah sesuatu yang sudah tekad bulat ingin dilaksanakan. Dalam konteks tadi orang yang transaksi narkoba, dia telah bertekad bulat untuk melaksanakan transaksi tersebut. Hanya saja kemudian di sebelum jam 8 malam atau tepat di jam 8 malam, dia kemudian membatalkan. Ini tetap dinilai berdosa oleh para ulama. Dan hal ini berbeda dengan hamun, keinginan yang sekilas, yang lewat di dalam pikiran atau di dalam hati seseorang tadi, namun kemudian dia tidak jadi mengerjakannya, maka orang tersebut tidak berdosa sesuai bunyi hadis riwayat Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.